Halo Family Seeker, kalian pasti masih ingat si cantik berwajah unik yang muncul di dalam film Too Fast, Too Furious pada tahun 2002 yang lalu. Ya benar, dia adalah Devon Aoki, saudara tiri dari DJ Steve Aoki. Devon adalah seorang model sekaligus aktris yang memiliki darah campuran Jepang, Jerman, dan Inggris. Devon lahir di New York City, Amerika pada tahun 1982 dan sekarang ia sudah berusia 42 tahun. Sekarang ia memang sudah menikah dan memutuskan untuk pensiun dari dunia hiburan karena ia mau fokus pada perannya sebagai seorang ibu. Namun, di balik kehidupannya yang terlihat baik-baik saja ini, ternyata ada cerita yang menarik, yaitu cerita tentang kehidupan ayahnya yang sangat kontroversial, mulai dari masalah wanita, obat-obatan, pelanggaran hukum, dan lain-lain. Ayahnya ini bernama Rocky Aoki. Bahkan, ayahnya ini tidak mau memberikan harta warisannya kepada anak-anaknya. Ia malahan memberikan hak warisan tersebut kepada istri ketiganya. Akibatnya, perseteruan atas harta warisan tersebut masih berlangsung sampai hari ini. Seperti apa ceritanya? Yuk kita langsung bahas. Rocky Aoki nama aslinya adalah Hiroaki Aoki. Ia lahir di Tokyo pada tahun 1938 dan ia meninggal di New York pada tahun 2008 yang lalu, yaitu saat ia berusia 69 tahun. Rocky ini adalah mantan atlet pegulat yang kemudian beralih profesi menjadi seorang pengusaha restoran makanan Jepang yang bernama Benihana. Jadi, Rocky ini bisa dibilang pelopor restoran teppanyaki di Amerika Serikat. Sedikit info, pencetus restoran bergaya teppanyaki ini adalah seorang Jepang bernama Shigeji Fujioka pada tahun 1945. Di saat itu sedang berlangsung Perang Dunia Kedua, maka banyak tentara Amerika yang bertugas di Jepang rindu makan steak, maka tercetuslah ide masakan teppanyaki ini. Namun, yang mempopulerkannya di Amerika Serikat adalah Rocky Aoki dengan restorannya yang bernama Benihana. Pada awalnya, Benihana ini adalah sebuah kafe atau kedai kopi di Tokyo yang didirikan oleh ayahnya Rocky pada tahun 1947. Ayahnya mendirikan kafe ini setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan menamakan kafenya Benihana. Benihana adalah nama sebuah bunga dan dalam bahasa Inggris bunga ini disebut sebagai safflower. Jadi suatu hari di bulan Maret tahun 1945, ayahnya ini berjalan-jalan di jalanan Tokyo yang sudah hancur karena dibom oleh Amerika. Saat itu, ayahnya menemukan bunga benihana merah yang mekar di bawah reruntuhan. Karena itu, bagi ayahnya Rocky, bunga ini mempunyai arti keberuntungan atau harapan. Jadi akhirnya ayahnya Rocky membuka kafe bernama Benihana pada tahun 1947. Tujuannya adalah untuk memberikan harapan kepada orang-orang Jepang yang masih trauma karena peristiwa bom tersebut atau karena perang tersebut. Ayahnya ini ingin membuat orang-orang bisa kembali tersenyum dan berteman lagi. Tidak lama kemudian, atas rekomendasi seorang koki, ayahnya Rocky membuka restoran di lantai 2 kafenya ini, tepatnya pada tahun 1950. Dan pada tahun 1955, ia membuka restoran yang keduanya. Ternyata bisnis restoran ini cukup sukses. Lalu pada tahun 1959, Rocky pergi ke New York karena ia mendapatkan beasiswa dalam bidang gulat. Di New York inilah ia mengubah namanya menjadi Rocky karena nama Jepangnya sulit disebutkan oleh orang-orang di Amerika. Namun, ia akhirnya meninggalkan karir gulatnya ini dan mengambil kuliah dengan jurusan manajemen.
Sambil kuliah, ia melakukan pekerjaan sambilan, yaitu berjualan es krim. Dan ia menabung hasil jualannya ini dan berhasil mengumpulkan uang sebesar 10.000 US dollar. Lalu pada tahun 1964, Rocky membuka restoran teppanyaki pertamanya di New York City dengan modal 10.000 US dollar tersebut. Selama 6 bulan pertama, Rocky harus tidur di lantai kamar mandi restorannya karena bisnis restorannya ini masih merugi. Apalagi persepsi orang Amerika terhadap makanan Jepang di saat itu kurang baik. Orang-orang Amerika menganggap makanan Jepang sebagai makanan yang menjijikan karena mereka berpikir makanan Jepang itu identik dengan ikan mentah yang berlendir. Jadi, sebenarnya karena sudah mengetahui hal tersebut, Rocky memang tidak menyediakan sesuatu yang licin atau yang berlendir di restorannya ini. Dia hanya menggunakan daging sapi, ayam, dan udang yang biasa dimakan oleh orang-orang Amerika. Jadi, memang restorannya ini kurang dikenal. Sampai akhirnya sebuah surat kabar Amerika yang bernama The New York Herald Tribune memberikan ulasan yang baik tentang restorannya ini, sehingga menarik banyak pengunjung untuk datang ke restorannya tersebut. Apalagi ulasan ini diberikan oleh seorang editor makanan terkenal dan paling berpengaruh di Amerika di saat itu. Editor ini bernama Clementine Paddleford. Jadi suatu hari Clementine tidak sengaja lewat di depan restoran Rocky dan ia merasa tertarik dengan cara masak restoran teppanyaki. Maka ia mencobanya dan ternyata ia sangat terkesan. Dalam sebuah wawancara, Rocky berkata bahwa kalau bukan karena Clementine mengulas restorannya di surat kabar, maka restorannya pasti sudah bangkrut. Tapi sayangnya di saat Rocky mau mengundang Clementine ke restorannya lagi, ia sudah meninggal. Jadi Clementine meninggal pada tahun 1967-nya. Karena ulasannya Clementine, pengunjung restoran sampai membludak dan Rocky sekarang yang harus menolak pelanggan. Maka akhirnya ia memutuskan untuk membuka cabang yang kedua. Sampai hari ini, Benihana tercatat sudah mempunyai 89 cabang di berbagai negara, termasuk di Indonesia loh. Konon katanya The Beatles, Muhammad Ali, dan Sean Connery sering mengunjungi restoran teppanyaki milik Rocky ini. Jadi intinya jaringan restoran Benihana ini sukses besar. Selain bisnis restoran, pada tahun 1970, Rocky juga sempat mendirikan bisnis klub malam yang bernama Genesis. Disinilah ia berhubungan dengan banyak wanita dan terlibat dalam pesta kokain. Namun, bisnis klub malamnya ini merugi sampai 2 juta US dollar. Sehingga setahun kemudian ia menutup bisnis klub malamnya tersebut. Pada tahun 1973, Rocky menerbitkan majalah dewasa yang bernama Genesis juga. Walaupun tidak sesukses majalah saingannya, Playboy dan Penthouse, tapi majalah Genesis ini mampu bertahan selama 40 tahun. Rocky juga mengadakan Benihana Grand Prix. Ini adalah lomba speedboat. Namun sayangnya pada tahun 1979, ia mengalami kecelakaan fatal saat melakukan latihan untuk persiapan Grand Prix Benihana ini. Speedboatnya mengalami kecelakaan di Teluk San Francisco, tepatnya di bawah jembatan Golden Gate, sehingga lengannya patah, kakinya hancur, aortanya robek, dan organ hatinya terluka. Sialnya lagi, karena kecelakaannya ini, ia tertular hepatitis C saat harus melakukan transfusi darah. Rocky ini tercatat pernah menikah sebanyak 3 kali dan total ia mempunyai 7 orang anak. Tapi anak ketujuhnya ini bukan dari salah satu istrinya ini. Jadi mungkin dari salah satu pacar gelapnya Rocky. Istri pertamanya bernama Chizuru Kobayashi
Mereka menikah pada tahun 1964. Dari pernikahan pertamanya ini, Rocky dikaruniai 3 orang anak. Mereka adalah Kana atau nama lainnya itu Grace. Lalu anak keduanya adalah Kevin dan anak ketiganya adalah Steve Aoki yang terkenal itu. Jadi, Steve Aoki adalah seorang DJ sekaligus produser rekaman Amerika. Namun sayangnya, pasangan ini bercerai pada tahun 1981. Kenapa? Karena Rocky ketahuan selingkuh dengan seorang perempuan bernama Pamela Hilberger. Pertanyaannya, bagaimana istrinya ini mengetahui perselingkuhan Rocky? Kita kembali ke peristiwa kecelakaan speedboat pada tahun 1979. Setelah kecelakaan tersebut, Rocky dibawa ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dan saat ia terbangun, ia melihat istrinya Chizuru dan ia juga melihat selingkuhannya Pamela. Ini adalah pertemuan pertama antara Chizuru dan Pamela, yaitu antara istri sah dan gundiknya. Dalam sebuah wawancara, Rocky berkata bahwa saat itu ia berada dalam kondisi telanjang dengan selang di penisnya. Lalu ia melihat istrinya di satu sisi dan ia melihat pacarnya di sisi lain. Maka ia terkejut dan ia berkata, "Oh shit." Setelah Chizuru mengetahui perselingkuhan suaminya ini, ia kemudian menceraikannya. Apalagi saat itu, Rocky sudah mempunyai anak juga dari Pamela. Bahkan, Rocky berkata bahwa di waktu yang sama, sebenarnya ia mempunyai 3 orang anak dari 3 orang perempuan. 3 orang anak ini adalah Steve dari istri pertamanya Chizuru, lalu Kyle dari selingkuhannya Pamela, dan berikutnya Jennifer dari selingkuhannya atau pacarnya yang lain lagi. Jadi, istri kedua Rocky bernama Pamela Hilberger. Pamela adalah seorang pengusaha perhiasan Amerika berdarah Jerman dan Inggris. Mereka menikah pada tahun 1981 dan dari pernikahan keduanya ini, Rocky mempunyai 3 orang anak lagi, yaitu Kyle yang sudah disebutin di atas, Iko, dan Devon Aoki. Namun sayangnya pasangan ini bercerai pada tahun 1991. Lalu pada tahun 1998, Rocky didakwa bersalah atas perdagangan saham ilegal karena ia memperoleh informasi dari orang dalam. Jadi Rocky ini memperoleh informasi bahwa Spectrum Information Technologies akan merekrut seseorang yang bernama John Sculley yang saat itu menjabat sebagai ketua Apple Computer. Sebelum perekrutan itu terjadi, Rocky dengan segera membeli saham perusahaan Spectrum tersebut. Maka ketika perekrutan terjadi dan saham perusahaan ini naik, ia memperoleh keuntungan sampai 590.000 US dollar. Hal ini tidak diperbolehkan secara hukum, maka ia didenda sebesar 500.000 US dollar dan diberi masa percobaan 3 tahun. Lalu pada tahun 2002, Rocky menikahi istri ketiganya yang bernama Keiko Ono. Keiko ini adalah seorang konsultan di Benihana di perusahaannya Rocky dan juga mantan runner-up Miss Tokyo. Namun, anak-anak tertua Rocky dari istri pertamanya yang bernama Kana dan Kevin mendatangi Rocky dan Keiko. Mereka meminta Rocky dan Keiko untuk menandatangani surat perjanjian pasca nikah. Tentu saja Keiko menolak untuk menandatangani surat perjanjian tersebut karena surat perjanjian tersebut berisi tentang hak perwalian atas Benihana dan aset Rocky, bahwa walaupun Rocky menikahi Keiko, tapi jika Rocky meninggal, anak-anaknya lah yang berhak atas bisnis dan aset ayahnya tersebut, sedangkan Keiko tidak akan mendapatkan apapun. Anak-anaknya Rocky ini terus membujuk ayahnya untuk menandatangani surat perjanjian tersebut. Maka akhirnya Rocky menandatangani surat perjanjian tersebut. Namun,
Setelah ia menandatangani surat perjanjian tersebut, ia merasa menyesal dan ia menjadi marah kepada anak-anaknya. Ia berkata bahwa anak-anaknya telah menipunya agar ia menandatangani surat perjanjian tersebut. Karena itu, ia mengubah surat wasiatnya sampai 4 kali. Dan setiap kali ia merubahnya, hak warisan Keiko, istri ketiganya ini semakin besar. Tentu saja hal ini membuat anak-anak Rocky khawatir. Maka pada tahun 2004, Kevin sebagai orang yang menjalani bisnis ayahnya ini, ia menerbitkan saham baru untuk mengurangi kepemilikan Rocky dari 50,9% menjadi 36,5%. Sebagai balasannya, pada tahun 2006, Rocky menggugat 4 orang anaknya yang bernama Kana, Kevin, Kyle, dan Iko. Karena ia merasa anak-anaknya ini berusaha untuk merebut perusahaan yang ia dirikan. Jadi, DJ Steve dan Devon Aoki tidak ikut digugat ke pengadilan oleh ayahnya ini. Hanya 4 anaknya yang ia gugat. Lalu, Rocky mencabut hak waris ke-4 anaknya tersebut dan membuat surat wasiat yang baru. Ia memberikan 25% asetnya kepada Keiko, istri ketiganya, dan 75% asetnya untuk DJ Steve dan Devon Aoki. Tapi kendali atas pencairan 75% asetnya ini diberikan kepada Keiko. Setelah Rocky meninggal pada tahun 2008 karena kanker hati dan komplikasi pneumonia, Keiko, istri ketiganya ini, mengangkat dirinya sendiri sebagai CEO di Benihana Tokyo pada tahun 2010. Maka Steve dan Devon yang didukung oleh saudara-saudara mereka menuntut hak warisan mereka yang 75% itu di pengadilan. Dan 6 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2016, pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Steve dan Devon bisa mendapatkan kembali warisan mereka pada tahun 2028 mendatang, yaitu saat Devon berusia 45 tahun. Warisan ini bernilai 35 juta US dollar atau sekitar 600 miliar rupiah. Jadi sampai tahun 2028 mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat ibu tiri mereka ini menghambur-hamburkan warisan mereka. Jadi kita tunggu saja beritanya tahun 2028 mendatang. Pertanyaannya, mengapa Devon dan Steve Aoki tidak ikut dituntut oleh ayahnya? Ternyata karena Devon dan Steve ini tidak ikut terlibat dalam bisnis restoran ayahnya. Devon sudah menjadi model sejak ia berusia 13 tahun. Lalu, saat usia 15 tahun, Devon sudah berjalan di runway untuk merek-merek besar seperti Balenciaga dan Chanel. Lalu, saat ia berusia 16 tahun, Devon menggantikan Naomi Campbell sebagai wajah dari merek Versace. Devon juga telah tampil dalam banyak iklan brand-brand ternama seperti Kenzo, L'Oreal, dan Celine. Ia juga telah banyak menghiasi sampul majalah mode internasional seperti Cosmo Girl dan Harper's Bazaar. Sampai akhirnya ia juga terjun ke dunia akting. Yang paling fenomenal adalah ketika ia berakting dalam film Too Fast, Too Furious pada tahun 2002 sebagai tokoh yang bernama Suki. Begitu pula dengan kakak tirinya, DJ Steve Aoki. DJ Steve Aoki sudah membangun label rekamannya sendiri sejak usia 20 tahunan. Salah satu lagunya yang terkenal adalah lagu yang berjudul Wasted on Me. Di lagu ini ia collab dengan BTS dan yang menjadi bintang di MV-nya adalah Devon Aoki. Jadi dari muda, mereka berdua sudah mandiri secara finansial. Kekayaan bersih Devon sekitar 30 juta US dollar atau sekitar 500 miliar rupiah. Sedangkan DJ Steve Aoki kekayaan bersihnya sekitar 120 juta US dollar atau sekitar 2 triliun rupiah. Namun walaupun mereka sudah kaya, tapi mereka tidak rela ibu tirinya ini menghambur-hamburkan uang warisan ayah mereka. Devon sekarang sudah berbahagia dengan suaminya yang bernama James Bailey.
Mereka mempunyai 4 orang anak, yaitu seorang putra dan 3 orang putri. Salah satu putrinya ini yang bernama Alessandra pernah menjadi model Guess anak-anak. Sedangkan DJ Steve pernah menikah 2 kali. Yang pertama dengan seorang model asal Australia. Mereka menikah pada tahun 2015 dan bercerai pada tahun 2018. Alasan mereka bercerai adalah karena jadwal tur Steve yang padat, sehingga membuat hubungan mereka kurang harmonis. Lalu, pada tahun 2024, DJ Steve menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Sasha Sofin. Dan pada Januari 2025, mereka mengumumkan bahwa mereka akan mempunyai bayi. Itulah sekilas cerita tentang keluarga Aoki. Oke, sampai di sini ceritanya. Semoga Family Seeker terhibur. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ciao!